Bukan hanya karena sikapnya yang temperamen ya, khusus terhadap Anita, ternyata Nicole ini diam-diam menyimpan rasa cemburu. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam minggu ini seperti biasa aku akan membawakan satu kisah kriminal lagi tentang penghilangan nyawa yang terjadi di Amerika pada tahun 2007 lalu. Kasus ini menimpa seorang perempuan yang bernama Anita Knudsen yang pada saat itu masih sangat muda, yaitu berusia 18 tahun. Anissa ditemukan tewas ditusuk di kontrakannya sendiri dan selama bertahun-tahun polisi ini kesulitan gitu untuk menemukan pelakunya. Gegara apa? Gegara nggak banyak petunjuk nih yang mereka temukan pada saat di TKP. Karena hampir nggak ada clue, misteri tentang kematian Anita ini pun tidak kunjung terjawab. Alhasil sama seperti kasus minggu lalu, kasus ini berubah menjadi cold case selama 15 tahun lamanya. Bahkan ketika video ini aku buat nih pihak berwenang ini belum betul-betul memutuskan siapa pelaku sebenarnya. Tapi setelah pihak kepolisian ini bekerja sama dengan sebuah TV show bertajuk Cold Justice, mereka akhirnya berhasil memperoleh sebuah progres yang sangat signifikan kali dalam kasus ini. Nah, penasaran dengan apa temuan mereka yang terbaru dan bagaimana kisah selengkapnya? Tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke apanya. Check it out. Oke, seperti biasa sebelum kita masuk ke kronologi kejadiannya, aku mau jelasin terlebih dahulu tentang latar belakang si Anita Knudsen ini ya. Jadi Anita May Knudsen atau yang lebih sering dipanggil Anita Knudsen ini lahir pada tanggal 22 September 1988 di Orange County, California. Aku nggak menemukan info tentang orang tua kandungnya ya, tapi yang jelas pada bulan Februari tahun 1999, pada saat Anita ini masih berusia 5 bulan, dia diadopsi oleh sepasang suami istri namanya Gordon dan Sharon. Nah, mereka inilah yang kemudian menjadi orang tua bagi si Anita ya. Dan tidak lama setelah itu mereka berdua kembali lagi mengadopsi dua anak lainnya bernama Daniel dan juga Anna yang kemudian menjadi adiknya Anita. Jadi tiga-tiganya memang diadopsi sama mereka berdua ini Anita dan keluarga tinggal di kota Anaheim, California, dan di kota itu pula Anita ini bersekolah mulai dari SD sampai SMA. Tapi di tahun pertama SMA-nya Anita ini terpaksa harus pindah sekolah karena di bulan Juni tahun 2002 pada saat itu keluarganya ini juga memutuskan untuk pindah rumah ke kota Butte, California. Gara-gara urusan kerjaan bapaknya mungkin. Dan setelah berada di kota terbaru ini Anita pun mendaftar di sekolah barunya di Velvet High School. Dan meski di sini Anita adalah murid pindahan, dia tetap memiliki banyak sekali teman di SMA barunya ini Dia ini juga dikenal sangat aktif di berbagai kegiatan mulai dari olahraga sepak bola, bermusik, aktif menulis, suka membaca dan lain-lain. Dengan kecerdasan dan kelebihannya itu Anita pun berhasil lulus pada tahun 2006 dengan predikat pujian memuaskan gitu. Dan setelah lulus SMA dia pun melanjutkan pendidikannya di Minot State University. Nah, karena lokasi Minot State atau kampusnya ini berjarak cukup jauh dari rumahnya, kurang lebih 1 jam perjalanan gitu alhasil Anita pun memilih untuk menyewa sebuah rumah kontrakan yang terletak di blok 2400 Fourth Street, Minot, Dakota Utara. Dia ngontrak di sini. Dan sebenarnya di artikel-artikel yang aku baca, sumber-sumber ini menyebutkan tempat ini bukan rumah kontrakan, apartemen gitu mereka. Tapi setelah aku tengok gambarnya macam kontrakan, nggak bertingkat kayak apartemen ya kan. Setahu aku apartemen bertingkat-tingkat gitu. Jadi selanjutnya aku sebut di sini kontrakan aja ya. Adalah pindahlah dia ke kontrakan ini, diizinin juga sama Gordon sama Sharon, bapak angkatnya kan. Dan pada saat itu Anita juga sudah memutuskan untuk mulai hidup mandiri nih dengan mencari uang sendiri. Jadi dia udah nggak minta lagi ke orang tuanya Akhirnya setelah dia pindah ke sana, dia pun bekerja part time di 2 tempat berbeda. Yang pertama dia bekerja di toko pakaian di salah satu mall, dan yang satu lagi dia bekerja part time di sebuah hotel. Nah, tapi meskipun Anita ini sudah memutuskan untuk hidup sendiri, dia tetap menjalin hubungan yang sangat baik dengan keluarganya. Dan sudah menjadi kebiasaan bahwa setiap hari Anita ini pasti nggak pernah absen gitu untuk nelpon Sharon mamanya. Tiap pagi mama lagi ngapain gitu juga Sharon pun sering nelpon dia pagi-pagi nih sebelum semua beraktivitas. Awalnya semua berjalan baik-baik aja sampai akhirnya memasuki minggu pertama di bulan Juni tahun 2007, tiba-tiba Sharon mamanya merasa bahwa ada sesuatu yang janggal sudah terjadi sama si Anita ini. Nah, jadi ceritanya pada hari Jumat tanggal 1 Juni tahun 2007, Anita sama Sharon ini udah lagi teleponan seperti biasanya ya. Karena nanti kegiatannya apa aja. Nah, nanti aku mau pergi kerja habis itu gini, habis itu aku ke kampus kayak gitulah. Tanggal 1 tuh nggak kenapa-napa. Nah, terus besoknya di hari Sabtu tanggal 2 nih ibunya nelpon Anita balik. Tapi entah kenapa pada saat itu Anita nggak angkat telepon sama sekali Di situ Sharon mikir kan, kok tumben anakku nggak angkat telepon nih. Oh, mungkin dia lagi sibuk kerja kali. Ya udahlah nanti juga paling dia nelpon balik, aku tunggu aja lah gitu. Tapi ditunggu
ditunggu-tunggu, Anita ini belum juga nelpon balik ke mamanya, Wak. Bahkan ditunggu sampai hari besoknya, hari Minggu tanggal 3 Juni 2007, anaknya ini tetap juga nggak ada kabar. Di situ mulai panik lah si Sharon. Kok nggak ada kabar anak aku ini kan? Akhirnya dia bilang ke Gordon suaminya, kalau besok Anita ini masih nggak bisa juga dihubungi, tolong Bapak cek aja lah ke kontrakannya, Pak. Perasaan Ibu nggak enak ini, Pak. Takut Anita kenapa-napa. Biasa dia nggak pernah kayak gini loh. Iya ya Bu, ya Bapak juga khawatir, kata Pak Gordon kan. Besok lah Bapak ngecek ke sana ya, katanya. Ada tuh singkat cerita, karena Anita masih juga nggak ada kabar, Wak. Besoknya ini di hari Senin tanggal 4 Juni tahun 2007, Gordon pun langsung buru-buru mengendarai mobil menuju ke kontrakannya Anita. Sesampainya di sana, Gordon tengok ada mobilnya Anita di luar. Berarti apa? Kemungkinan Anita lagi ada di dalam kontrakan ya kan? Nah tapi Wak, ketika Gordon mengetok-ngetok pintu kontrakan itu, anehnya pada saat itu tidak ada jawaban dari dalam. Dan Anita juga nggak keluar nih untuk bukain pintu. Karena panik, Gordon pun segera langsung menemui manajer persewaan kontrakan atau manajer persewaan komplek kontrakan, itulah namanya Bu Laura, untuk meminta tolong agar dia diperbolehkan masuk ke dalam kontrakan anaknya. Tapi sayangnya pada saat itu Laura nih jawab, Bapak mohon maaf nih, sesuai protokol saya nggak bisa sembarangan Pak buka pintu kontrakan ini tanpa izin penyewa. Kecuali memang ada surat perintah dari kepolisian. Nanti kalau misalnya saya langgar, saya yang kena masalah Pak, kata Bu Laura ini. Tolonglah Bu, saya yakin pasti ada sesuatu yang terjadi sama Anita nih Bu. Kalau Ibu yang nolak bukain pintu, berarti Ibu nih yang bakal dapat masalah. Itu kata Pak Gordon. Nah di tengah perdebatan tersebut, seorang laki-laki bernama Marty yang merupakan pacarnya Bu Laura sekaligus juga salah satu pekerja di kontrakan tersebut, tiba-tiba datang ngampiri Bu Laura sama si Pak Gordon ini kan. Dia bilang ke Laura, udahlah sayang, bukain aja lah pintu kamarnya Anita ini untuk Bapak ini. Soalnya tadi pagi juga nih yang ya, waktu aku lagi ngecek kondisi kontrakan, aku juga ngeliat ada yang aneh sama kontrakannya Anita. Aneh apa nih yang, kata Laura kan? Salah satu pelapis jendela dekat kontrakan itu yang ada yang sobek dan jatuh ke tanah, kata si Marty. Dan FYI Wak, pelapis jendela tuh bentuknya macam jaring-jaring tuh, tahu kalian kan? Yang biasanya dipakai buat ngalangin serangga biar nggak bisa masuk. Itu yang ditengok sama si Marty. Jatuh itu Mas, kata Gordon. Iya Pak, jatuh. Nah mengetahui keanehan tersebut, si Gordon jadi makin panik lah. Dia kembali lagi memohon sama Laura, tolonglah Bu, bukakanlah pintu itu Bu. Gegara Lauranya juga takut terjadi apa-apa kan. Wah akhirnya Laura pun setuju. Mereka pun segeralah berlari menuju ke kontrakannya Anita. Nah sesampainya di sana, Gordon melihat bahwa jendela yang pelapisnya lepas tadi ternyata adalah jendela yang mengarah langsung ke kamarnya Anita. Nah ketika dia mendekatinya, Wak, ternyata jendela tersebut juga dalam keadaan terbuka. Dan kalian tahu, dari jendela itulah Gordon dapat melihat dengan jelas bahwa anaknya Anita sedang berada di atas kasurnya dengan tubuh dan wajah yang tertelungkup ke bawah dan gak bergerak. Wah, nampak dari situ, ya ampun Anita. Setelah si manajer ini membuka pintu rumahnya si Anita, dengan tergesa-gesa Gordon pun langsung masuk dan menghampiri tubuhnya Anita ini, Wak. Dan tepat ketika Gordon menyentuh Anita dengan tangannya, disitulah Gordon merasa bahwa tubuh anaknya sudah sangat-sangat dingin. Secara perlahan-lahan Gordon pun membalikkan badannya si Anita kan, yang semula terlungkup tadi itu jadikannya terlentang. Dan tepat disitulah Gordon melihat pemandangan yang tidak akan pernah dia lupakan seumur hidupnya. Dimana pada saat itu ada banyak sekali darah berceceran di kasur sama di selimutnya Anita itu. Dan selain itu Gordon juga melihat bahwa ada beberapa bekas tusuk, Wak, di dadanya Anita. Apa nggak hancur kali itu perasaan si Gordon kan, Wak? Ya ampun Anita, kayak gini kok kutemukan. Dan meskipun ini terasa sangat menyakitkan, Gordon harus menerima fakta bahwa di hari itu anak kesayangannya telah meninggal dunia. Anita Knudsen kehilangan nyawanya dengan cara yang begitu brutal di usianya yang masih sangat muda, yaitu 18 tahun, Wak. Akhirnya tanpa menunggu waktu yang lama, Gordon pun langsung menghubungi tim kepolisian dan juga tim medis, dan penyelidikan besar-besaran pun langsung nih dilakukan. Nah karena Anita ini adalah orang yang sangat penyayang dan gak pernah punya musuh, Wak, polisi sempat kesulitan tuh dalam menentukan siapa kemungkinan orang yang punya niat jahat sama si Anita. Alhasil ada banyak sekali orang yang diinterogasi dan dicurigai sebagai terduga pelaku. Nah penasaran, masuk kita ke penyelidikan ya. Nah dari hasil pemeriksaan forensik, Wak, di situ menunjukkan bahwa Anita ini diduga meninggal dunia pada pagi hari Senin tanggal 4 Juni 2007, di hari yang sama ketika Gordon menemukan jasad dia. Hari itulah si Anita ini meninggal, Wak. Dan ketika polisi akhirnya sampai di lokasi, mereka pun langsung melakukan olah TKP untuk mencari tahu siapa yang sudah dengan tega menghabisi nyawanya Anita pada hari itu, ya kan? Nah tapi, Wak, ketika polisi memeriksa kondisi kamarnya Anita secara menyeluruh, di situ mereka malah jadi dibuat bingung, Wak.
Kenapa? Karena pada saat itu tidak ada yang aneh dengan kondisi kamarnya Anita. Bahkan ya seluruh barang-barang pribadinya Anita, laptopnya, handphonenya, uang cashnya, kamera digital ya, semua masih dalam keadaan utuh. Nah, jadi motif si pelaku ini udah pasti bukan merampok kan? Selain barang-barang milik Anita yang masih utuh ini, di kontrakan itu juga di kontrakan Anita ini juga polisi melihat ada sebuah pisau yang berlumuran darah. Polisi menduga pisau itulah yang digunakan oleh si pelaku untuk menghabisi nyawanya si Anita. Pisau tersebut pun langsunglah dibawa ke lab kan untuk diperiksa. Dan hasilnya tim forensik menemukan ada jejak DNA di pisau tersebut. Wah, tapi jejak DNA itu kicik kali, terlalu kecil sehingga tidak memungkinkan untuk diperiksa secara keseluruhan. Itu masih tahun-tahun segitu, Wak. Belum terlalu canggih lah mungkin pemeriksaan DNA-nya kan. Tim forensik hanya bisa menyimpulkan bahwa DNA yang ada di pisau itu bukanlah DNA-nya si Anita. Nah, mereka menduga sampel tersebut merupakan DNA si pelaku. Dan selain itu, Wak, pada saat polisi melakukan olah TKP, mereka juga menemukan bahwa ternyata benda yang berlumuran darahnya si Anita ini ternyata bukan hanya di pisau aja. Karena ketika polisi memeriksa pelapis jendela yang sobek tadi itu, ternyata di sobekan tersebut juga ada bercak darahnya Anita, Wak. Hal inilah yang membuat polisi bingung lah. Kalau di jendela ini juga ada bercak darahnya Anita, jadi si pelaku ini masuk sama keluar kontrakannya lewat mana? Awalnya, Wak, ketika polisi mengetahui fakta bahwa tadi pintu kontrakannya Anita ini dalam keadaan terkunci sementara jendelanya terbuka, berarti kan si pelaku ini masuk dan keluar kontrakan lewat jendela itulah ya kan? Tapi kalau memang betul si pelaku masuk dan keluar lewat jendela, harusnya pelapis jendela itu dalam keadaan bersih lah. Ini enggak, kok ada bekas darahnya si Anita di sini. Nah, karena ada bekas darah Anita ini, Wak, polisi jadi makin curiga lagi. Dan hal itu pun menunjukkan bahwa besar kemungkinan si pelaku ini masuk ke dalam kontrakannya Anita lewat pintu depan. Terus setelah sampai di dalam, dia pun kembali mengunci pintu itu dari dalam. Baru dia menghampiri Anita untuk menghilangkan nyawanya menggunakan pisau itu. Dan setelah memastikan Anita ini tewas, si pelaku menggunakan pisau yang sama yang tentunya sudah dalam kondisi berlumuran darahnya si Anita ini untuk merobek pelapis jendela dan keluarlah dia itu lewat jendela, Wak. Itulah kenapa di pelapis jendela itu juga terdapat bercak darahnya siapa. Jadi darah di pelapis jendela itu menjadi indikasi yang kuat kalau si pelaku inilah yang merobek pelapis jendela itu setelah dia menghabisi nyawanya si Anita. Kurang lebih dugaan kronologinya kayak gitu waktu itu, Wak. Gak mungkin si Anita yang pergi ke pelapis jendela itu mending dia teriak minta tolong ya kan. Dan kalau dugaan tersebut benar, Wak, si pelaku ini masuk lewat pintu terus dia kabur lewat jendela, berarti otomatis apa? Si pelaku ini adalah orang yang memang punya akses ke kontrakannya Anita dong. Iya kan? Maka dia bisa masuk dalam kontrakan itu dengan mudah. Mengetahui hal tersebut, polisi pun langsunglah nanya ke Laura nih, manajer kontrakan tadi. Ibu, permisi, siapa saja orang yang punya kunci ke kontrakannya Anita ini, Bu? Si Laura jawab, ada 4 orang, Pak. Saya, Anita, Marty, ini pekerja kontrakan yang juga pacarnya si Laura nih, Wak. Sama satunya yaitu teman sekamarnya Anita, namanya Nicole Rice. Anita tinggal di situ nggak sendirian? Dia enggak, Wak, berdua dia sama kawannya si Nicole Rice nih. Jadi Nicole ini, Wak, adalah temannya Anita dari SMA dan pada saat itu mereka juga kuliah di tempat yang sama nih. Dari sanalah mereka memutuskan untuk menyewa kontrakan yang sama juga. Jadi Nicole ini memang bukan orang asing, Wak, dan bahkan keluarganya Anita juga pasti mengenal Nicole. Keluarga Nicole juga kenal sama Anita. Tapi meskipun sudah dekat kali mereka berdua ini, untuk kepentingan penyelidikan mau nggak mau ya polisi tetap harus menginterogasi si Nicole lah ya kan. Polisi nanyalah, Mbak Nicole, kamu rentang dari tanggal 2 sampai 4 Juni kamu lagi di mana? Oh, saya lagi ada di rumah orang tua saya, Pak, di luar kota katanya. Kamu sempat balik ke kontrakan dan ketemu sama si Anita nggak? Enggak, Pak. Nggak sempat saya ketemu sama dia. Saya weekend ini memang nggak balik ke kontrakan, Pak. Saya juga nggak ketemu sama Anita. Saya juga nggak kontak-kontak sama dia. Dan saya nggak tahu apa-apa tentang Anita, Pak. Saya juga kaget itu waktu dengar informasi bahwa sekarang dia udah nggak ada, kata si Nicole. Dan untuk membuktikan ucapannya ya polisi nelpon lah kedua orang tuanya si Nicole kan. Dan pada saat itu kedua orang tuanya Nicole juga mengkonfirmasi bahwa di hari ketika Anita terbunuh, Nicole sedang ada di rumah bersama mereka. Ya, udah tuh ya kan. Gegara Nicole ini memiliki alibi yang kuat. Polisi jadi nggak punya bukti untuk mencurigai Nicole lah di sini, Wak. Akhirnya polisi pun segera memperluas penyelidikan untuk menemukan si pelaku. Polisi menggali lagi banyak informasi dari orang-orang terdekatnya Anita untuk mengetahui apakah Anita ini punya musuh atau juga orang-orang yang kemungkinan memiliki niat jahat terhadap dia. Dan tepat disitulah polisi tahu nih kalau ternyata ada satu orang laki-laki yang sering bersikap aneh dan juga tampak sangat terobsesi kali sama si Anita, Wak. Nah, laki-laki tersebut adalah teman prom night-nya Anita pada saat SMA dulu yang bernama Tyler Schmaltz.
Orang-orang sekitarnya Anita tahu betul kalau Tyler ini sangat mencintai dan juga menyukai Anita. Tapi perasaan itu tidak berbalas gara-gara apa? Anita ini tidak tertarik sama si Tyler. Jadi Anita masih nganggap ya cuman temenan aja gitu loh. Meskipun Tyler tahu perasaannya bertepuk sebelah tangan, wah, hal itu ternyata tidak membuat dia ini pupus harapan. Bahkan ketika dia tahu kalau selama kuliah Anita ini menyewa sebuah kontrakan, Tyler nih bahkan juga memutuskan untuk menyewa kontrakan yang satu komplek sama kontrakannya Anita. Dan ketika kabar tentang kematian Anita ini tersebar, Tyler inilah termasuk orang pertama yang datang ke TKP untuk melihat kejadian mengenaskan tersebut. Dan beberapa hari setelah Anita ini meninggal, Wak, Tyler ini membuat sebuah halaman Facebook khusus untuk mengumpulkan informasi tentang kasusnya si Anita ini. Dia juga mengunggah video persembahan berdurasi 20 menit untuk Anita. Pokoknya sikapnya si Tyler ini agak tampak sedikit aneh lah, Wak, dan obsesif kali gitu menurut pandangan kawan-kawannya si Anita. Hal itu juga lah yang akhirnya membuat polisi segera mendatangi Tyler untuk diinterogasi. Nah, di interogasi tersebut Tyler bilang, "Bapak, saya melakukan ini semua bukan gegara apa-apa, Pak. Saya hanya peduli sama Anita. Saya memang menyukai dia, saya memang mencintai dia. Tapi lebih dari itu, Anita ini adalah teman yang sangat baik untuk saya, Pak. Saya nih nggak punya banyak teman loh, Pak. Gegara apa? Orang-orang tuh nilai saya nih aneh. Tapi Anita, Pak, Anita nih nggak malu, Pak. Dia tetap mau berteman sama saya di kampus tuh. Itulah kenapa saya ingin sekali melakukan apapun untuk bisa membantu dia." Itu kata si Tyler, Wak. Akhirnya meskipun Tyler ini memiliki sifat yang agak aneh atau gelagat ini terasa sangat aneh, Wak, polisi tidak menemukan hal-hal mencurigakan yang menghubungkan Tyler dengan kematiannya si Anita. Tyler pun dianggap bersih dan juga bebas. Nah, terus kalau pelakunya bukan Nicole, bukan juga Tyler, jadi siapa nih Nadia? Nah, jadi nih, Wak, ya, sebenarnya tidak lama setelah kabar kematiannya Anita ini tersebar luas, ada saksi nih, Wak, yang mengaku dia melihat seorang laki-laki berlari menjauh dari arahnya kontrakan si Anita. Muncrat aku. Di hari Anita itu tewas, ada nih yang nengok laki-laki berlari dari arah rumahnya si Anita. Dan berdasarkan kesaksian tersebut, polisi pun segera langsung membuat sketsa wajah si laki-laki itu dari keterangan si saksi ini. Nah, sketsa wajah itu pun langsung akan disebarluaskan di publik. Dan tidak lama kemudian, wah, ini betul-betul dalam waktu yang singkat ya, tiba-tiba datanglah ini seorang laki-laki yang wajahnya sangat mirip dengan sketsa itu. Dia pergilah ke kantor polisi kan. Di kantor polisi itu si abang ini bilang, "Pak, memang betul saya adalah laki-laki dalam sketsa wajah itu, Pak. Saya adalah orang yang berlari melewati kontrakannya Anita pada hari kejadian tersebut," kata dia. Wih, kau rupanya ya. Atau ngapain kau di sana pagi-pagi, ha? Tahu kok tentang kematiannya Anita nih, kenapa? Kata si polisi ke abang ini. Mendengar pertanyaan tersebut, si laki-laki ini pun jawab lagi, "Maaf nih Pak ya, punten. Saya tidak tahu apa-apa tentang Anita. Pagi itu saya lari di depan kontrakannya si Anita karena memang udah itu rutinitas saya setiap pagi, Pak. Saya setiap pagi jogging area saya situ-situ terus. Makanya itulah saya kaget kok bisa-bisanya muka saya ada di sketsa muka orang dicari ini. Makanya saya kesini untuk konfirmasi langsung sama Bapak kalau saya ini nggak ada hubungannya, Pak, sama si Anita," kata si orang ini. Dari situlah lagi-lagi misteri tentang siapa pelaku yang sudah menghabisi nyawanya Anita belum bisa terjawab, Wah. Dan itu juga udah dikonfirmasi, udah diperiksa lagi sama si polisi ya. Si abang nih nggak ada kena-mengenanya, nggak ada hablumnya, nggak ada kaitannya sama kematian Anita. Dan sebenarnya, Wak, aku rasa kalian juga ada mencurigai satu orang. Di tengah kebuntuan itu polisi juga memang sempat mencurigai salah satu dari 4 orang yang memiliki akses kunci ke kontrakannya Anita. Siapa? Nicole? Enggak, tadi kan Marty. Ya kan, pacarnya si Laura, si manajer tuh, ha. Orang yang pertama kali menemukan kalau pelapis jendela kontrakan siapa ini rusak, ya kan. Marty pun sempat, Wak, sebenarnya beberapa kali diinterogasi. Tapi meskipun dia memiliki kunci untuk bisa masuk ke kontrakannya Anita, hasil penyelidikan polisi juga menunjukkan bahwa Marty ini tidak ada hubungannya dengan kematian Anita. Alhasil Marty juga dianggap bersih, clean, bebas dia. Dan ini aku tambahin sedikit informasi tentang si Marty nih, Wak, ya. Jadi meskipun dia dinyatakan tidak bersalah, ada banyak sekali orang yang tetap mencurigai dia sebagai pelaku. Dan entah mungkin karena dia ini nggak tahan dengan tudingan dan tuduhan orang-orang terhadap dirinya, atau mungkin karena alasan yang lain nih, Wak, ya. Kurang lebih 1 tahun setelah kematian Anita, tiba-tiba muncullah berita yang mengabarkan bahwa apa? Marty ditemukan meninggal bunuh diri. Dihilangkannya nyawanya sendiri, Wak. Dan tidak ada yang tahu pasti apa alasan yang menyebabkan Marty ini mengakhiri nyawanya sendiri sebenarnya. Tapi yang jelas kematian itu justru membuat orang-orang makin curiga lagi sama dia. Kalau pasti dia ngambil andil juga nih dalam kasus kematian si Anita nih. Tapi di tengah kecurigaan itu polisi kembali meyakinkan publik bahwa Marty ini, ibu-ibu, bapak-bapak, tidak ada hubungannya dengan kematian Anita ya. Dan untuk kesekian kalinya juga lagi-lagi kasus ini menemukan jalan buntu.
Di titik itu polisi betul-betul udah nggak tahu lagi apa yang harus mereka lakukan untuk bisa melanjutkan penyelidikan ini, Wak. Tidak ada clue yang bisa membawa mereka ke si pelaku ini. Alhasil, ketika Anita dimakamkan pada tanggal 11 Juni tahun 2007 di pemakaman Butte McLean County, pada saat itu keadilan untuknya belum bisa ditegakkan, Wak. Bahkan sedihnya lagi, kasus penghilangan nyawa yang menimpa Anita ini akhirnya menjadi cold case hingga 15 tahun lamanya. Bagaimana kelanjutan kasus ini, Nadia, terungkap? Masuklah kita ke penangkapan langsung. Bertahun-tahun lewat tanpa proses yang signifikan dalam kasus kematian Anita, keluarganya Anita ini pun sudah mencoba untuk berdamai dengan kejadian naas ini, Wak. Bahkan mereka sempat mengira bahwa mungkin polisi ini juga sudah menyerah dalam mencari si pelaku anak aku nih. Tapi sebenarnya enggak, Wak. Polisi ini masih terus tuh berusaha untuk mengungkap kasus ini. Dan pada tahun 2018 lalu, mereka kembali membuka penyelidikan besar-besaran tentang kematian Anita. Dan pada saat itu, polisi memutuskan untuk menempuh cara yang tidak biasa, Wak. Di mana pada saat itu polisi berpikir untuk bekerja sama dengan salah satu TV show berjudul Cold Justice supaya bisa memecahkan misteri tentang kematiannya Anita ini, Wak. Nah, acara TV Cold Justice ini memiliki banyak sekali investigator yang nantinya dikirim untuk membantu para polisi dalam memecahkan kasus-kasus cold case. Nah, dalam kasus penghilangan nyawa yang menimpa Anita ini, Wak, Cold Justice ini juga menugaskan investigator yang bernama Kelly Sigler dan juga Steve Spingola. Dan FYI nih, Wak, jangan sepele kalian, investigator dari Cold Justice ini, Wak, dari acara TV ini juga bukan orang sembarangan, Wak. Investigator mereka ini semua punya pengalaman yang sangat mumpuni di bidang kepolisian, ya. Nah, dari sinilah, Wak, bersama dengan tim kepolisian, kedua investigator tersebut pun mulai mempelajari semua file-file penyelidikan kasus dari kasus penghilangan nyawa yang menimpa sama si Anita ini. Mereka juga kembali lagi menginterogasi semua orang terdekat Anita, termasuk para saksi dan orang-orang yang dulu sempat dicurigai sebagai terduga pelaku. Mulai dari Taylor diperiksa lagi, Nicole diperiksa lagi, orang yang jogging di depan rumah kontrakan si Anita tuh diperiksa lagi, semualah diperiksa lagi. Detail cerita ini juga sebenarnya panjang, kalian aku ringkas aja lah di sini, Wak, ya. Jadi intinya setelah menginterogasi orang-orang tersebut, polisi dan investigator TV ini merasa bahwa hampir semua dari mereka memang tidak ada kaitannya sama kasus ini. Hampir semua dari mereka memiliki riwayat hubungan yang harmonis dengan Anita, dan hampir semua dari mereka memiliki penilaian yang baik tentang Anita, atau bahkan mereka yang sangat sayang sama Anita. Hampir. Kenapa dari tadi kau bilang hampir-hampir aja, Nadia? Karena setelah menyelidiki puluhan atau bahkan ratusan orang yang mungkin terlibat dalam kasus ini, Wak, kepolisian dan investigator Cold Justice ini akhirnya menemukan satu orang yang dirasa sangat-sangat mencurigakan. Hanya dia inilah satu-satunya orang yang pernah mengatakan hal-hal buruk sama Anita, Wak. Dia pernah berantem sama Anita, dan yang paling penting adalah dia juga punya akses ke kontrakannya Anita. Bisa kalian tebak siapa dia? Abang? Benar, tidak lain tidak bukan, dia adalah teman sekamarnya Anita, yaitu Nicole Rice. Aku yakin sampai di sini pasti banyak di antara kalian yang juga bertanya-tanya, loh Nadia, bukannya tadi katanya Nicole sama si Anita ini berkawan baik, Nadia, maka itulah mereka satu kontrakan, kenapa malah dia pula curigain sekarang setelah 15 tahun lamanya nih? Nah, ternyata, Wak, ketika polisi kembali melakukan penyelidikan besar-besaran ini, ada banyak kali teman-temannya Anita semasa SMA yang bersaksi bahwa sebenarnya Anita sama Nicole ini, Pak, nggak berteman baik. Mereka juga bilang kalau Nicole ini adalah orang yang sangat temperamen. Kalau lagi marah nih, Pak, ya, dia bisa meledak-meledak, dia bisa ngucapin sumpah serapah, kasar kali muncungnya. Dan sikap Nicole yang demikian, Wak, juga dikonfirmasi langsung nih sama orang tuanya Anita, Gordon sama Sharon. Dimana pada saat itu mereka juga berkata bahwa beberapa waktu sebelum Anita ditemukan meninggal dunia, Anita ini sempat bercerita ke kedua orang tuanya bahwa dia sangat takut terhadap Nicole, Mama. Anita ini cerita kalau Nicole ini sering bawa cowok-cowok gitu masuk ke dalam kontrakannya dia. Bahkan ketika si Nicole ini pergi, Nicole membiarkan kawan-kawan cowoknya itu tetap berada di kontrakan sama si Anita. Itu yang gak nyaman Anita kayak gitu, Wak. Dan selain itu, Anita juga sempat bilang kalau Nicole ini sering mengirim pesan-pesan yang berisi permusuhan ke Anita melalui SMS. Alhasil, sikap Nicole inilah yang membuat Anita ini yang gak nyaman kalau misalnya ketemu sama Nicole di kontrakan dia sendiri, Wak. Dari keterangan ini, gantian polisi sama investigator
investigator yang bertanya-tanya, kalau memang Nicole ini adalah pelakunya, terus apa motivasi dia melakukan hal jahat ini? Dan untuk menjawab pertanyaan tersebut ada banyak nih saksi dan juga teman-teman Anita sama si Nicole nih yang pokoknya satu circle lah yang mengatakan hal serupa. Dimana pada saat itu mereka bilang satu-satunya orang di sekitarnya Anita yang sangat mungkin melakukan tindakan kriminal penghilangan nyawa adalah Nicole, Pak. Bukan hanya karena sikapnya yang temperamen ya. Khusus terhadap Anita, ternyata Nicole ini diam-diam menyimpan rasa cemburu, Wak. Nicole merasa bahwa kehidupannya dengan Anita sangat bertolak belakang. Anita ini kan tumbuh jadi gadis yang cantik, periang, pintar, lemah lembut ya kan, sehingga ada banyak sekali orang yang jadi sayang, jadi suka sama si Anita ini. Sedangkan Wak, Nicole justru kebalikannya. Dia terkenal suka marah-marah nggak jelas, dia suka buat orang-orang jadi nggak betah berada di sekitar dia, nggak betah jadi kawan dia. Dari sinilah banyak orang yang menduga bahwa Nicole ini cemburu atas segala perhatian dan juga cinta kasih yang Anita terima dari orang-orang terdekatnya. Dan pada suatu waktu ketika emosinya sedang meledak, Nicole juga tidak segan-segan untuk berbuat yang tidak baik terhadap Anita. Kayak gitu dugaan mereka. Nah, dah itu kan akhirnya atas segala hal yang mencurigakan tersebut, setelah kurang lebih 15 tahun kasus ini menjadi cold case, polisi dan investigator pun akhirnya mendapatkan surat perintah untuk menangkap Nicole. Tanpa menunggu waktu yang lama, tepatnya pada tanggal 16 Maret 2022 lalu, Nicole Rice ini pun akhirnya resmi ditahan. Pada saat itu Nicole tetap terus menyangkal dan bersikap seolah-olah dia ini tidak terlibat dalam kasus ini, tapi hal itu tidak membuat polisi goyah dan mereka tetap akan menyeret Nicole ke persidangan. Dan kasus ini masih terus berjalan sampai sekarang dan belum sampai di titik akhir, Wak. Persidangan Nicole ini sempat dijadwalkan pada tanggal 1 Maret 2023 lalu, tapi gegara satu dan lain hal jadwal tersebut diundur-undur lagi nih sampai tanggal 27 September 2023 nanti. Beberapa sumber menyebutkan bahwa polisi dan investigator ini sudah menemukan bukti baru nih tentang kasus ini. Tapi ya pastilah bukti tersebut sampai hari ini juga belum dibuka ke publik. Jadi kita pantau dan update sama-sama aja lah kasus ini, Wak ya. Semoga apapun bukti yang polisi temukan betul-betul dapat menjadi petunjuk yang membawa keadilan untuk Anita Knudsen. Oke, Wak, jadi itu tadi kisah tentang kasus penghilangan nyawa yang menimpa seorang gadis Anita Knudsen. Seperti yang aku bilang di awal tadi, Wak, sebenarnya sampai dengan aku filming video ini, kasus kematian Anita belum terungkap sepenuhnya, tapi sedikit lagi terungkap insya Allah. Ya setidaknya setelah 15 tahun tanpa progres ya kan, kali ini polisi berhasil mendapatkan sebuah petunjuk besar. Dan dugaan terhadap pelaku dan juga motif kejahatannya juga semakin jelas nih ya kan. Kita doakanlah sama-sama semoga penyelidikan yang sangat panjang dan juga melelahkan ini pastinya dapat terpecahkan dan tentunya dapat menjadi obat pelipur lara bagi keluarganya Anita yang memang sudah bertahun-tahun menantikan keadilan untuk anaknya. Dan mengenai keluarganya Anita nih, Wak, ada satu informasi tambahan yang mau aku sampaikan sama kalian. Jadi pada saat itu, setelah kurang lebih 6 tahun lah sejak Anita ini tewas, adik laki-lakinya Anita yang namanya Daniel secara mengejutkan memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri dengan menembak dirinya sendiri di tahun 2013 lalu, Wak. Dan pihak keluarga menduga bahwa salah satu alasan Daniel memilih untuk mengakhiri hidupnya adalah gegara apa? Gegara dia tidak sanggup menahan sakitnya kehilangan sang kakak yang sangat dia cintai ini. Sedih kali ya. Lebih sedih lagi Gordon sama Sharon itu, ya Allah. Dua anaknya hilang, tinggallah siapa tadi, Anna kan sendirian yang masih menantikan keadilan untuk kakaknya sampai saat ini. Oke, Wak, jadi itu tadi kisahnya. Gimana menurut kalian sampai saat ini nih, sampai kalian habis nonton video aku ini, kira-kira siapa menurut kalian pelakunya? Apakah Nicole, ataukah mungkin Taylor, atau mungkin yang lain? Dan kalau memang itu Nicole, sebenarnya apa motifnya? Dan apakah nanti di bulan-bulan selanjutnya memang terbukti bahwa Nicole ini adalah pelaku sebenarnya? Komen di bawah, Wak ya. Nanti insya Allah kalau memang udah ada jawabannya, aku bakal update lagi di pin komen di bawah ini ya. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya, nyalakan komen untuk dadah dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.